Halo, gue lagi nyobain koleksi barunya IQ, yaitu ini warnanya light cream. Biasanya gue pakai black ya kemana-mana, tapi gue lagi coba light creamnya Chillin Shawl. Buat teman-teman yang pengen banget tahu koleksinya IQ Shawl, bisa banget cek di Instagram kita yang IQ Shawl Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Yorobun. And this is me the first time gue mau kenalin nih koleksi barunya IQ Shawl ya, Ce. Yang Chillin Shawl nih warnanya light cream gitu. Parah sih, ini lembut banget. Ini lembut banget, jadi enak banget lah buat dibentuk juga kalau buat teman-teman yang mau dibentuk-bentuk gitu. Ini aku lagi try, biasalah kita ya, Ce. Iya. Dan ternyata seenak itu. Dan Inyuan. ada di ini di akunnya IQ Shawl sama akunnya IQ Shawl Official tuh ada. Jadi teman-teman yang pengen tahu koleksinya IQ Shawl, kita nggak pernah ya ini ya. Iya, kali-kali Di YouTube apa namanya, bisa banget cek gitu. Harganya juga ada di situ. Iya. Dan kalau yang nanya selama ini kita pakai kerudungnya apa ya? Kerudungnya IQ Shawl semuanya. Betul Bajunya sekali. juga. Ini OTW nih. Oh iya bener, ini Kamu- koleksi juga apa namanya, Short. mau keluar Kemeja, lah, mau keluar. mau keluar. Mau launching. Kalau launching sih apa ya kalau ini tuh Debut. lo kate, aduh Army susah kalau sama Army debut ya. Akan Betul di Mimin. sini streaming comebacknya BTS yang album B. Keren banget. Barangkali ada Army yang lagi nonton ini, kalau di bulan Desember ya, Ce. Ada yang ulang tahun ya, Iya, kabarin. bisa Komen aja kabarin komen. kita. Komen tanggal berapa, ntar bisa dapat gift surprise dari kita, insyaallah. Insyaallah. Well, To the well, in the well. Oke, jadi kemarin tuh ada obrolan menarik sih. Di antara biasa kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya nih oke nih kita jadiin konten gitu. And then kita semalam itu ngomongin soal apa sih? soal kenapa harus ada pembanding. Yes. Jadi kayak misalkan kita tuh terlihat baik ya karena ada yang jelek gitu. Kenapa harus kayak gitu? Betul. Kenapa? Cek? Kenapa coba? Yo, coba Yorobun bisa diterangkan kenapa? Kenapa? Kenapa, Cek? Kenapa ya, Cek? Kenapa selalu dari itu tuh kayak hampir entah kadang di tempat kerjaan, entah kadang di pertemanan, entah kadang di ya pokoknya circle yang kita temuin, entah dimanapun tuh kalau kita notice kayak kenapa selalu itu tuh gini loh, lebih apa dibandingin sama kita tuh kita lebih baik, kita gini dibandingkan yang itu, dibandingkan ini gitu. Bahkan mungkin tanpa disadarin antar saudara, kayak kita sama saudara entah apa, mungkin tanpa disadarin itu juga terjadi ya, Ce. Iya. Dan yang mau kita bahas di sini ya itu tadi, kenapa sih kayak bener tadi kata si Hece, kenapa selalu ada perbandingan itu untuk membuat bahwa kita tuh lebih baik dari siapapun atau kita lebih terlihat bagus dari siapapun gitu. Kenapa gitu? Kenapa kita baru terlihat oke ketika kita tahu ada pembanding yang lebih jelek dibanding kita, atau ada pembanding yang kurang bagus dari kita, terus kita mengatakan bahwa kita lebih bagus gitu. Sambil makan ya. Iya, btw ini pisang goreng Indomie. Gitu. Kalau gue sendiri tuh kayak ngelihatnya, kan semua orang kayak pengen terlihat keren ya. Entah lo di tempat kerjaan lo, entah di mungkin di keluarga lo, entah di temenan lo, kayak gitu. Kayaknya gitu, hampir semua orang kadang gue ngeliatnya kayak gitu. Dari rasa itu tuh kayak, karena dari dulu mungkin karena kita selalu diituin dunia kompetisi ya, entah di sekolah kita di kompetisi dengan kejuaraan kelas, kejuaraan apa segala macem, itu kan selalu kita apa ya, ngerasa bahwa ayo karena kita tuh harus ada comparing. Karena udah jadi culture sih kayaknya, Cek.
maksudnya udah jadi kaca dan itu udah kayak mendarah daging gitu loh, karena kita dari kecil itu dibiasakan untuk melihat hal yang kayak gitu, terus secara nggak langsung tuh kita alam bawah sadar kita juga mengikuti. Bisa jadi. Jadi jatuhnya tuh kita hidup tuh berkompetisi terus menerus, dan sebenarnya itu kita tuh berkompetisi sama siapa sih? Sama diri kita sendiri atau sama lingkungan gitu, atau jangan-jangan selama ini kita hanya melakukan pembenaran ketika misalnya gue sama dia, gue berkompetisi, gue harus lebih baik daripada dia, tapi sebenarnya itu gue nggak ada masalah apa-apa sama dia nggak ada masalah sama gue, tapi guenya sendiri yang bermasalah sama diri gue yang terus berkompetisi untuk pokoknya gue harus lebih baik sampai lupa tujuan hidup lu tuh apa gitu, sampai lupa sebenarnya yang gue sukain tuh yang mana, atau sampai lupa yang sebenarnya hal ini tuh emang bener-bener pengen gue lakuin atau cuma karena pengen ya people expectation. Oh iya. Oh kayak ini ya, kayak disibukin sama apa ya, disibukin sama ekspektasi orang bahwa lo tuh, iya sih, karena dari dulu tuh kita baru bisa terlihat baik ketika ada yang jelek. Selalu kayak gitu ya. Selalu kayak gitu. Dan itu malah kayak kebawa gitu, dan akhirnya kayak makin kesini tuh makin notice sih. Tapi nggak ngerti ya Cak, orang tuh pada notice apa nggak akan hal itu. Kadang kayak orang tuh justru ketika kayak gitu malah seneng gitu loh, ketika ditunjukin bahwa kita tuh lebih keren dibanding yang lain. Coba deh itu yang kayak gitu. Ya karena itu dia gitu. Merasa ada yang ternyata ada yang lebih jelek daripada kita ya gitu, ada yang lebih ketinggalan ya daripada kita gitu, ada yang lebih mungkin di situ ada rasa dimana ketika kita menjadi orang yang kayak terlihat lebih bagus dibandingin yang kita comparing, di situ kita menang gitu. Di situ kita ngerasa berhasil gitu kali ya. Kayaknya iya. Kita ngerasa jadi orang yang berguna apa gimana? Ya berarti ada sisi berhasil. Nah, berhasil ini juga konteksnya luas juga. Berhasil menurut orang tuh beda-beda juga gitu. Tapi kita di sini nggak akan ngomongin berhasilnya. Iya betul. Tapi lebih ke ya itu kompetisi tadi. Sebenarnya buat apa sih gitu loh. Coba deh ditanyain lagi ke diri sendiri. Ya ujung-ujungnya self talk sih. Kita terus berkompetisi dan kita terus melakukan comparing untuk demi terlihat baik. Dan entah itu menurut kita sendiri atau menurut orang lain tuh kenapa gitu loh. Kenapa tuh selalu yang kita tuh selalu kayak ada alasan, ada ini, ada itu, ada comparing, ada segala macam untuk terlihat bagus gitu. Padahal tuh kayak lo ngapain capek-capekin diri, lo ngapain ngeributin diri, lo ngapain kayak gitu kan, jatuhnya nggak bagus ke diri kita sendiri nggak sih? Karena kita selalu akhirnya gini, kayak kita akhirnya mengulik-ngulik kesalahan orang lain, ngulik-ngulik kesalahan siapapun itu yang kita anggap bahwa kita lebih baik dibanding dia, yang akhirnya itu tuh menjadikan kita orang ya ke arah toksik sih menurut gue. Karena kan akhirnya kita mau nggak mau apa ya jeleknya dia biar gue terlihat bagus, apa ya yang apa maksudnya yang di dia itu nggak ada di gue tuh ada gitu loh. Selalu yang kayak gitu, bukannya kita malah menyibukkan diri untuk selalu naikin kualitas diri, entah itu dengan baca buku, entah lo dengan discuss dengan temen lo about yang bisa ngembangin diri lo atau everything like that lah, yang nggak akhirnya lo malah nyibukin nyari kesalahan yang ada pada orang lain. Saking sibuknya sampai lupa mengkoreksi diri sendiri. Bener. Ya karena itu tujuannya tuh demi terlihat baik daripada ini. Gitu. Nah, itu. Jadi ketika nanti mencapai kepuasan lu udah lebih baik daripada ini tuh bisa jadi tuh stagnan, atau dan bisa jadi lu stagnan dan bisa jadi yang lu comparing ini nih yang lu anggap lebih ketinggalan daripada lu tuh dia terus maju merangkak. Nah, karena dia terus ngerasa aku harus lebih baik, lebih baik tapi menurut versi aku sendiri gitu. Bener. Jadi ya jadilah yang terbaik versi diri lu sendiri gitu. Jangan lagi-lagi kita sibukin diri buat always comparing kita hanya demi kita kelihatan lebih keren dibanding yang lain gitu. Karena ya udahlah, intinya lo mending sibukin tentang diri lo sendiri, tentang tujuan hidup lo sendiri, biar lo tuh bener-bener ngerasain bahwa
di dalam pikiran lo tuh udah nggak ngeributin ntar gue ditinggal sama orang lain, ntar gue lebih jelek dari orang lain, ntar gue gini, Hmm. stop.